Cerita akan dimulai dengan sedikit narasi yang mengungkapkan jika awak media kini tengah dibuat heboh dengan aksi perampokan bank profesional yang telah merampok 8 bank selama 6 tahun terakhir. Hebatnya sampai saat ini pihak yang berwenang belum mengetahui identitas pelakunya. Dan inilah Honestif. Di suatu hari yang cerah, film akan berfokus pada seorang pria bernama Tom Dolan yang sedang mengunjungi salah satu tempat jasa penyimpanan barang yang tidak jauh dari tempat ia tinggal. Tom kemudian dilayani oleh seorang mahasiswi kelas karyawan bernama Annie yang amat ramah dan baik hati. Tom meminta kepada Annie untuk menyiapkan 1-2 gudang dengan ukuran sedang yang tidak berbau, tidak terdapat hewan hama seperti tikus, kecoa, tirek, ikan sapu-sapu, dan lain-lain. Namun Tom tidak menjelaskan secara detail barang apa yang akan ia simpan. Singkatnya 1 tahun kemudian, pertemuan Tom dan Annie ternyata lebih dari sekedar pelayan dan penyewa. Mereka berdua telah saling jatuh cinta sejak pandangan pertama. Untuk merayakan 1 tahun berjalan, Tom memberikan kejutan kepada Annie, yaitu sebuah rumah besar untuk mereka tinggal. Awalnya Annie sempat menolak karena Annie masih trauma dengan masa lalunya yang ternyata Annie pernah bercerai dengan suaminya sebelumnya. Maka dari itu Annie hanya takut hal itu akan terjadi lagi, namun Tom meyakinkan Annie jika Annie adalah sosok wanita yang selama ini Tom cari. Tom berjanji takkan membiarkan masa lalu Annie itu terulang kembali. Di sisi lain, tepatnya di kantor FBI, kita akan dikenalkan dengan kedua agen bernama Baker dan Meyers. Sama seperti masa lalu Annie, Meyers sedang membicarakan masalah perceraian dengan istrinya kepada Baker. Bertepatan di hari itu, Tom tiba-tiba saja menghubungi kantor FBI dengan secara terbuka dan mengaku jika Tom ingin menyerahkan diri karena sosok perampok jenius yang selama ini dicari-cari adalah Tom sendiri. Tom menawarkan kesepakatan kepada FBI untuk membersihkan namanya jika ia akan menyerahkan semua uang yang telah ia curi dengan jumlah yang masih utuh, namun dengan jaminan mempersingkat hukuman penjara selama 2 tahun saja dengan hak penuh atas kunjungan. Namun sebelumnya, agen Baker menanyakan apa alasan Tom menyerahkan diri. Tom pun menjawab, selama 1 tahun ini, ia berhenti merampok setelah bertemu sosok wanita yang telah memberikannya sudut pandang baru untuk menjalani hidup dengan damai. Tom tidak ingin merasa bersalah karena telah membohongi wanita yang ia cintai terus-menerus terkait siapa Tom di masa lalu. Namun agen Baker dan Meyers yang mendengar pengakuan Tom tersebut tidak begitu terkejut karena mereka tidak bisa langsung percaya kepada Tom setelah menerima laporan pengakuan dari 10-15 orang yang sama sebagai perampok bank yang sama di hari ini. Meski begitu, agen Baker akan mengunjungi Tom di kediamannya besok hari. Agen Baker memberikan tugas ini kepada bawahannya untuk mengunjungi Tom. Namun setelah Tom menunggu 2 hari, mereka belum juga kunjung datang. Sehingga Tom menghubungi kembali FBI untuk secepatnya mengunjunginya. Namun setelah itu, kedua dari anak buah Baker akhirnya datang menemui Tom. Kedua agen ini bernama Hall dan Nevins. Tanpa berlama-lama, Tom mengungkapkan semua tindak kriminal yang selama ini ia lakukan. Dan ia akan menyerahkan uang curian tersebut sebesar $9 juta dengan jaminan kesepakatan. Untuk membuktikan kebenarannya jika ia adalah perampok bank yang sesungguhnya, Tom menceritakan masa lalunya tepatnya sebelum tahun 1950, yang dimana ia telah merampok 12 bank di kota-kota kecil. Jika diamati, Tom melakukan aksinya dengan baik dan teliti, tepatnya setiap malam Sabtu di hari libur. Tom masuk melalui ventilasi AC serta membobol berangkas dengan cara meledakannya dengan bom kecil yang ia rakit. Dan tentunya skill tersebut tidak dimiliki semua orang. Setelah semua uang berhasil diamankan, Tom akan menutup dan menambal kembali jejaknya secara rapi. Sehingga hal itulah yang membuat identitas Tom tidak diketahui sampai saat ini. Namun setelah mendengarkan cerita Tom barusan,
Agent Hall dan Evans belum bisa menyepakati kesepakatan karena Tom tidak memberikan bukti uang yang ia curi. Maka dari itu Tom memberikan kunci gudang pribadinya yang berlokasi di tempat Annie bekerja. Untuk membuktikan perkataan Tom, Hall dan Evans pun langsung bergegas ke sana. Namun Tom dilarang untuk ikut dan diperintahkan tetap berada di hotel ini. Setibanya di sana, mereka berdua pun terkejut jika yang dikatakan Tom benar-benar nyata. Hall dan Evans langsung mengamankan uang-uang itu ke bagasi mobil mereka. Namun bukannya dijadikan barang bukti, justru Evans terlena oleh uang curian tersebut. Sehingga Evans mengajak Hall untuk mencuri kembali uang ini dari Tom. Hall sempat menolak karena mereka adalah pegawai negara dan tentunya bisa dipenjara. Namun Evans yang keras kepala tetap akan melakukannya, yang tanpa mereka sadari jika aksinya terekam oleh CCTV. Sehingga Anna yang curiga langsung menemui mereka. Namun Hall dan Evans mengaku jika mereka diperintahkan Tom untuk mengambil semua berkas miliknya. Karena Anna menduga jika mereka mungkin teman Tom ketika Tom menjadi seorang marinir, Anna pun langsung pergi dari sana. Dan terkuaklah jika keahlian Tom dalam merakit bom karena Tom seorang mantan marinir yang berpengalaman. Setelah itu Hall dan Evans langsung mengamankan uangnya di sebuah rumah tua milik FBI yang sudah terbengkalai. Dan mereka kembali mendatangi Tom karena setelah mengetahui jika Tom mantan marinir cukup membuat Hall dan Evans ketar-ketir. Tanpa basa-basi, Evans langsung mengancam Tom dengan sebuah pistol. Yang rencananya mereka ingin menuduh Tom seolah-olah Tom melakukan perlawanan kepada FBI. Namun faktanya, Tom yang sudah mengetahui jika Evans bukan orang yang jujur, telah memisahkan uangnya dan uang yang mereka curi darinya hanya 3 juta dolar. Dan masih tersisa 6 juta dolar di gudang lain. Di tengah ketegangan ini muncullah agent Baker ke sana untuk memastikan Tom. Karena sudah tergoda dengan uang dan takut ketahuan, dengan nekat Evans menembak Baker hingga tewas di tempat. What exactly? Go, get out of here. Tom langsung mengajak Annie yang datang ke sana di waktu yang tidak tepat untuk mengamankan diri. Dan untungnya Tom berhasil mengambil pistol milik Hall sebagai barang bukti. Setelah itu Tom dan Annie pun menghilang dari sana. Kejadian barusan tentunya membuat Annie bertanya-tanya kepada Tom apa yang sedang terjadi sebenarnya. Setelah situasi dirasa aman, Tom menjelaskan semuanya kepada Annie. Alasan kenapa Tom menjadi seorang perampok jika dahulu ibunya sakit radang paru-paru dan Tom sedang tidak ada di rumah kala itu karena menjalankan tugas sebagai marinir. Namun ketika Tom kembali, ibunya sudah meninggal dunia dan ayah Tom tentunya sangat depresi. Selain kehilangan istrinya, ayah Tom digelapkan dana pensiunnya dari pekerjaannya sebagai tukang las pabrik. Itulah awal mula Tom dendam dan mencuri hak dana pensiun ayahnya dari pabriknya yang disimpan di sebuah bank. Tom memberikan uang itu kepada ayahnya karena itu adalah haknya. Dan fakta uniknya, semua yang Tom lakukan bukan karena uang. Karena uang yang Tom rampok tidak pernah ia gunakan sekeping pun. Tom hanya merasakan ada kepuasan tersendiri ketika melakukan hal tersebut. Namun ketika Tom bertemu dengan Annie, Tom memiliki tujuan hidupnya kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan meninggalkan profesi gelapnya tersebut. Karena kini Tom yakini jika ia akan dituduh sebagai pembunuh agent Baker dan diburon oleh FBI, Tom meminta kepada Annie untuk pergi jauh meninggalkannya sementara. Karena Tom tidak ingin melibatkan Annie pada masalahnya. Meski rindu itu berat, tapi yakinlah cuma Tom yang kuat. Keesokan harinya di kantor FBI, Myers yang dikelabui oleh Evans berhasil mengumpulkan semua identitas terkait Tom. Mereka semua berdiskusi untuk menangkap Tom secepatnya.
Dan di sisi lain, Agent Myers juga memerintahkan Nevans untuk mendatangi Annie yang ikut terlibat dalam masalah ini. Dan tak berselang lama, Annie yang dikira Tom sudah pergi ternyata memutuskan untuk kembali ke tempat kerjanya. Tom yang mempunyai firasat buruk langsung memerintahkan Annie untuk secepatnya pergi dari sana. Dan benar saja, belum juga pergi, Annie sudah didatangi oleh Nevans yang menanyakan kartu memori rekaman gulangnya. Bahkan Nevans tak segan-segan menghabisi Annie. It's not gonna turn out well. Ketika hendak membunuh Annie, untungnya ada Hall yang melarangnya. Setelah mendapatkan rekaman CCTV-nya, mereka pun meninggalkan Annie begitu saja. Tom yang terkejut melihat Annie sedang sekarat langsung membawanya ke rumah sakit. Tom tentunya tidak terima ketika kekasihnya ikut terlibat dalam masalahnya. Tom pun langsung bergegas untuk memberikan Nevans pelajaran. Dan di sini, Hall diam-diam sudah muak dengan perilaku Nevans. Namun karena sudah terlibat, Hall pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali kepada Tom yang menuju untuk menghampiri Nevans. Namun Tom harus terlibat aksi kejar-kejaran dengan kepolisian. Sehingga Agent Myers pun ikut mengikuti Tom. Tom kemudian menyembunyikan mobilnya sembari menunggu kedatangan Nevans. Dan tiba-tiba saja karena Tom kehabisan peluru pistolnya, Tom pun melarikan diri dari sana. Namun bertepatan dengan itu, Agent Myers melihatnya dan langsung mengejarnya. Sehingga baku hantam pun terjadi di antara mereka. Tom kemudian memberitahukan Agent Myers jika Nevans yang telah membunuh Agent Baker, yang telah melukai Annie hingga masuk ke rumah sakit. Setelah mendengar semua pernyataan dari Tom, Tom memberikan pistol milik Hall kembali kepada Agent Myers. Dan Tom akan menyelesaikan masalah Nevans dengan tangannya sendiri. Kembali kepada Nevans yang dengan nekat akan membunuh Annie di rumah sakit. Namun setelah masuk ke dalam, untungnya ada Agent Myers yang menjenguk Annie di sana. Keesokannya, Agent Myers kemudian memanggil Nevans dan Hall untuk masuk ke ruangannya. Myers menanyakan langsung di mana uang yang telah membuat Agent Baker tewas di hotel itu. Namun dengan santainya, Nevans masih berpura-pura dan terus memfitnah Tom yang melakukannya. Karena belum ada barang bukti yang kuat, Myers mencoba mengulur waktu dan memberikan pistol milik Hall kembali kepadanya. Hall dan Evans pun sudah ketar-ketir jika aksi mereka tak lama lagi akan terungkap. Setibanya di malam hari, Tom kemudian mengikuti Hall menuju rumahnya. Di malam itu, Hall benar-benar gelisah karena ia telah melakukan hal yang salah. Namun tiba-tiba saja ada suara mencurigakan di garasi rumahnya. Dan tiba-tiba Tom langsung menghajarnya. Hall mengaku jika ia tak punya pilihan. Dan Hall memberikan rekaman CCTV kepada Tom yang diam-diam ia ambil dari Nevans. Hall memberitahukan Tom jika keadaan Annie di rumah sakit tidaklah aman, karena Nevans akan terus memburunya. Sehingga Tom pun langsung bergegas mengeluarkan Annie dari rumah sakit tersebut. Tom kemudian menghubungi Agent Myers jika ia akan membuat kejutan kepada Nevans. Agent Myers mencoba menenangkan Tom dan mengajaknya bekerja sama. Namun karena perbuatan Nevans sudah berlebihan, Tom pun tidak punya pilihan dan akan membuktikan semuanya kepada Agent Myers. Setibanya di rumah, Tom kemudian merakit sebuah bom dari alat-alat seadanya yang ia beli dari supermarket. Dan Annie cukup terkesan dengan Tom yang dapat melakukan semua itu. Annie akan membantu Tom untuk menyelesaikan semuanya. Tom dan Annie kemudian bergegas menuju rumah Nevans dan meminta Nevans untuk menyerahkan uangnya yang ia curi. Karena Nevans tidak bisa diperingatkan, Tom pun memberikan kejutan kepadanya. 8, 4, 1. Nevans kemudian melarikan diri ke rumah terbengkalai tempat mereka menyimpan uang curiannya.
dan menghubungi Hall untuk datang ke sana. Bertepatan dengan itu, Annie juga menghubungi Agent Myers jika ia akan menyerahkan sisa uang curian Tom kepadanya. Dan betapa terkejutnya Myers jika semua uang yang Tom bicarakan ternyata nyata adanya, dengan jumlah yang masih utuh. Kembali kepada Nevers yang dihampiri Tom dan Hall, yang dimana ini sudah jadi sebuah rencana Hall untuk menjebak Nevers. Hall pun memberanikan diri untuk melawan Nevers, dan Nevers tak segan-segan membunuh Hall di hadapan Tom. It's enough. Tom kemudian membiarkan Nevers untuk melarikan diri dan membawa uangnya, dan menghubunginya jika ia telah memasang sebuah bom di bawah joknya, yang dimana bom tersebut telah aktif ketika Nevers menduduki jok tersebut. Dan tentu saja Nevers kembali dibuat ketar-ketir dengan kejeniusan Tom. Nevers kemudian dihampiri oleh pejinak bom beserta Agent Myers yang berada di sana, yang dimana ini adalah sebuah jebakan dan bom yang Tom pasang tidak memiliki pemicu ledakan, sehingga Nevers pun terbukti bersalah dan diserahkan ke polisi. Setelah mengumpulkan semua uang yang Tom serahkan, Agent Myers diberikan kejutan kembali dengan suara rekaman ketika Nevers membunuh Hall. Agent Myers kemudian menyepakati hukuman yang dipinta Tom. Agent Myers menghubungi Tom jika kejeniusannya dalam merakit bom membuat ia takjub. Bahkan Agent Myers akan memberikannya pekerjaan halal jika suatu saat Tom membutuhkannya. Tom mengiyakannya dan ternyata sedang berada di sana. Setelah semua selesai, di akhir kata Agent Myers mengungkapkan kepada Tom jika Annie pasti wanita yang sangat istimewa bagi Tom. Sehingga sebelum Tom menjalani hukuman, Agent Myers memberikan waktu kepada Tom untuk perpisahan sementara dengan Annie. Dan kemudian film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, sebaik-baiknya guru adalah pengalaman. Dan sebaik-baiknya cinta adalah yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Semoga terhibur dan bermanfaat dikarenakan Mimin sedang buru-buru akan kondangan California. Akhir kata sampai jumpa di episode alur cerita film berikutnya.